Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-98. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan dengan dada yang berdebar-debar, maka iring-iringan itu kini telah mendekati Panawijen. Beberapa ratus langkah lagi, mereka akan menginjakkan kaki-kaki mereka di atas jalan induk padukuhan yang terasa sangat asing itu. Beberapa orang anak-anak yang sedang bermain-main telah melihat iring-iringan itu yang hampir memasuki desa mereka. Dengan tergesa-gesa, anak itu berlarian, berteriak-teriak memanggil ibu-ibu mereka. Tetapi sebagian dari mereka menjadi ketakutan. Mereka masih ingat beberapa waktu yang lampau ketika beberapa ekor kuda membawa kuda sempana datang ke padukuhan itu untuk merampas seorang gadis putri Empu Purwa. Tetapi beberapa orang tua-tua melihat bahwa iring-iringan itu bukanlah iring-iringan orang berkuda. Bahkan mereka melihat di dalam iring-iringan itu terdapat sebuah tandu. Karena itu, maka orang-orang tua itu mencoba membicarakan di antara mereka apakah sebenarnya yang mereka saksikan itu. Panji itu adalah panji-panji kebesaran Tumapel, berkata salah seorang yang berambut putih seperti kapas. Di sampingnya, seorang laki-laki kurus yang berjanggut panjang dan telah memutih pula menyahut. Ya, hanya akulah yang berhak mendapat kehormatan dengan rontek, umbul-umbul, dan panji kebesaran itu. Apakah aku datang sekali lagi ke padukuhan ini seperti pada saat aku itu merampas Ken Dedes, putri Empu Purwa? Desis laki-laki yang pertama. Laki-laki berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Katanya, aku yang sekarang tidak akan telaten bepergian sejauh ini dengan naik tandu. Kalau yang datang itu aku Tunggul Ametung, maka aku itu pasti naik kuda. Kalau begitu siapakah yang datang? Tanda-tanda itu mengatakan bahwa di dalam tandu itu adalah aku atau ayah bundanya. Tetapi ayah bundanya sudah tidak ada. Mungkin pula permaisurinya. Tetapi aku belum berpermaisuri. Keduanya kemudian berdiam diri. Anak-anak sudah berlari-lari bersembunyi ke dalam rumah masing-masing. Tetapi kedua orang tua itu mendapat firasat yang beda dengan yang lain. Iring-iringan itu sama sekali tidak mencemaskan mereka. Karena itu, maka kepada seorang perempuan yang mengintip dari bilik pagar batu halamannya, ia berkata, "Tidak apa-apa, keluarlah dan sambutlah iring-iringan itu. Mungkin sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi padukuhan kita ini." Perempuan itu menjadi ragu-ragu, tetapi orang tua itu menjelaskan, kalau mereka ingin berbuat jahat, mereka tidak akan membawa tandu itu. Mereka pasti datang berkuda dengan pedang terhunus. Tetapi perempuan itu tidak mau keluar seorang diri. Segera ia berlari ke rumah tetangganya. Ajakannya itu pun kemudian tersebar dari pintu ke pintu, sehingga beberapa orang
walaupun dengan ragu-ragu, keluar juga dari rumah-rumah mereka, berdiri di tepi-tepi jalan, menyambut kedatangan iring-iringan itu. Iring-iringan itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Laki-laki tua dan perempuan berdiri berjajar di mulut padukuhan, semakin lama semakin banyak. Ketika biung-biung mereka berani melihat iring-iringan itu, maka anak-anak pun bermunculan pula, meskipun mereka tidak berani terlampau dekat dengan orang tua mereka. Ken Dedes melihat beberapa orang di mulut lorong padukuhannya. Semakin lama semakin jelas. Ia melihat dua orang tua yang pernah dikenalnya. Di dekatnya adalah perempuan-perempuan dan agak ke belakang beberapa anak-anak kecil dengan ragu-ragu berdiri di regol-regol halaman rumah. Tetapi sekali lagi Ken Dedes menjadi heran. Ia tidak melihat anak-anak muda yang biasanya berkeliaran di sawah-sawah dan tegalan. Hati Ken Dedes menjadi semakin gelisah. Panawijen benar-benar terasa asing baginya. Ketika iring-iringan itu menjadi semakin dekat, maka orang-orang itu pun menepi, memberi kesempatan yang sebaik-baiknya. Mereka menyangka bahwa iring-iringan itu pasti akan langsung menuju ke rumah Ki Buyut Panawijen, atau hanya sekedar lewat di padukuhan ini untuk tujuan yang lebih jauh. Ketika ujung dari iring-iringan itu hampir menginjakkan kakinya di padesan itu, maka orang-orang Panawijen segera membungkuk dalam-dalam. Mereka mencoba menghormat orang-orang besar dari Tumapel yang datang dalam sikap kebesaran. Si Data yang berjalan di ujung iring-iringan itu menganggukkan kepalanya pula. Namun segera ia berhenti dan berpaling ke arah Witantra. Ia belum tahu kemana iring-iringan itu harus dibawa. Witantra menangkap pertanyaan itu. Tetapi karena ia sendiri belum mendapat perintah, maka segera ia bertanya, "Kemana kita akan pergi, Tuan Putri? Apakah kita akan pergi ke padepokan ayahanda Tuan Putri?" Ken Dedes mengangguk. Jawabnya, "Iya, Kakang. Aku akan terus langsung menemui Kakang Mahesa Agni." Kini Witantra segera maju mendampingi si Data. Ia telah mengenal jalan itu, jalan menuju ke padepokan di ujung desa Panawijen. Ketika iring-iringan itu kemudian masuk ke dalam padukuhan dan orang-orang yang berdiri di pinggir jalan itu melihat tandu di antara derap para prajurit yang menjadi semakin dekat, maka hati mereka pun tiba-tiba berdesir. Darah mereka serasa akan berhenti mengalir ketika mereka melihat siapakah yang duduk di dalam tandu itu. Tiba-tiba seorang perempuan tua berdesis, "Apakah aku sedang bermimpi?" Perempuan lain yang berdiri di sampingnya mengusap matanya sambil bergumam, "Kita semuanya sedang bermimpi. Arak-arakan ini hanya dapat terjadi di dalam mimpi." Seorang perempuan yang lebih tua lagi mencubit perempuan yang mengusap matanya itu. Ketika yang dicubit berjingkat, maka katanya, "Kau tidak bermimpi. Kalau kau merasakan sentuhan orang lain, maka kau tidak sedang tidur." Tandu itu menjadi kian dekat. Iringan rontek dan umbul-umbul telah melewati mulut jalan. Kini sebuah panji-panji berkibar dihembus angin. Kemudian beberapa orang prajurit di sisi jalan, dan di antara mereka adalah tandu itu. Tandu yang sangat bagus dan berukir. Di dalamnya duduk seorang gadis muda yang cantik, seperti patung terindah di candi-candi. Kulitnya yang kuning sekuning temu giring, dengan pakaian kebesaran yang berwarna cemerlang, seperti golek yang diwarnai oleh jurus sungging yang sempurna.
Tetapi bukan kecantikan gadis itu yang telah mempesona mereka, bukan pakaiannya yang cemerlang, dan bukan keperkasaan para prajurit Tumapel yang memandu panji-panji. Tetapi yang telah mencekam jantung mereka adalah bahwa wajah gadis itu pernah dilihatnya. Gadis itu adalah gadis yang pernah menjadi buah bibir rakyat Panawijen. Gadis yang pernah meruntuhkan air mata dari setiap mata perempuan Panawijen. Seorang perempuan yang sudah ubanan berdiri dengan mulut ternganga memandangi gadis di dalam tandu itu. Bahkan dengan serta-merta terloncat dari sela-sela bibirnya. "Ken Dedes, adakah kau Ken Dedes putri Empu Purwa?" Ken Dedes yang duduk di dalam tandu itu pun tergetar dadanya. Dijulurkannya kepalanya sambil menjawab terbata-bata. Iya Bibi, aku Ken Dedes." Perempuan-perempuan itu pun seakan-akan menjadi terpaku diam. Hati mereka benar-benar bergelora dan jantung mereka berdegupan semakin keras. Tetapi iring-iringan itu berjalan terus. Ken Dedes hanya dapat menjulurkan sebagian dari badannya dan melambaikan tangannya. Ia sebenarnya ingin meloncat turun dan memeluk perempuan-perempuan yang telah dikenalnya dengan baik itu. Tetapi ia menjadi ragu-ragu apakah hal itu tidak akan dianggap menyalahi kedudukannya. Ken Dedes sendiri sebenarnya tidak ingin mendapat penghormatan yang terlampau berlebih-lebihan. Tetapi ia sendiri masih belum tahu benar batas-batas yang dapat dilakukan dan yang sebaiknya tidak dilakukan sebagai seorang calon permaisuri. Karena itu, dengan ragu-ragu ia hanya sempat melambaikan tangannya dari atas tandunya. Kalau kali ini ia berkeras hati datang ke Panawijen dengan sebuah iring-iringan kebesaran, hanyalah karena hatinya terlampau kecewa atas sikap Maesa Agni yang dirasakannya terlampau keras, terlampau menghargai diri sendiri tanpa melihat kepentingannya sebagai seorang adik. Iring-iringan dari Tumapel itu kini telah memasuki Panawijen lebih dalam lagi. Sejenak kemudian Ken Dedes melihat gadis-gadis Panawijen berlarian menyambut iring-iringan itu. Beberapa orang yang dikenalnya baik-baik hampir-hampir tak dapat mengendalikan diri mereka. Bahkan ada pula di antara mereka yang berteriak-teriak, "Ken Dedes! Ken Dedes!" Ken Dedes masih melambaikan tangannya. Tidak disadarinya bahwa dari sepasang matanya mengalir butiran-butiran air yang menetes satu dua di pangkuannya. Ken Dedes benar-benar terharu melihat kampung halamannya. Sejenak ia dapat melupakan daun-daun kuning yang berguguran. Semakin lama semakin banyak tanpa ada pupus-pupus hijau yang tumbuh dari ujung-ujung ranting pepohonan. Gadis-gadis Panawijen itu pun menjadi sangat terharu melihat Ken Dedes yang pernah hilang dari kampung halamannya. Mereka menyangka bahwa mereka tidak akan pernah dapat melihat gadis itu lagi. Namun tiba-tiba gadis itu datang dalam suatu iring-iringan yang megah, iring-iringan yang belum pernah dibayangkan akan dapat dilihatnya. Apakah kuda sempana itu kini menjadi orang yang sangat kaya raya sehingga mampu memelihara prajurit dan perlengkapan sebanyak dan semewah itu? Desis seorang gadis yang bertubuh tinggi semampai, kawannya yang agak lebih pendek daripadanya, berdiri di atas ujung kakinya sambil memanjangkan lehernya. "Aku tidak melihat kuda sempana." "Iya, aku pun tidak," sahut gadis yang tinggi. Keduanya kemudian terdiam. Mereka tidak dapat menebak apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Ken Dedes itu.
Tetapi Ken Dedes pun sejak memasuki padukuhannya selalu diliputi oleh sebuah pertanyaan yang belum terjawab pula. Ia tidak melihat seorang laki-laki muda dan bahkan hampir tidak dilihatnya laki-laki selain orang-orang tua. Hal itu telah menambah kegelisahannya di samping keharuan yang menusuk-nusuk hati. Namun ia masih belum sempat untuk bertanya kepada seseorang kemana gerangan setiap laki-laki dari padukuhannya. Apakah Mahesa Agni pun tidak ada di padepokannya? Dan apakah karena laki-laki Panawijen menjadi ketakutan akan sesuatu sehingga mereka pergi meninggalkan padukuhan ini? Kedatangan Ken Dedes telah benar-benar menimbulkan berbagai tanggapan bagi para penduduk Panawijen yang melihatnya. Mereka belum pernah mendengar kabar yang meyakinkan sampai ke kampung halamannya bahwa Ken Dedes kini justru seorang bakal permaisuri Aku Tunggul Ametung. Mahesa Agni yang mengetahui dengan pasti akan hal itu sama sekali tidak mengatakannya kepada kawan-kawannya atau kepada siapapun karena hatinya sendiri yang menjadi resah. Orang-orang Panawijen itu pun kemudian berbondong-bondong ikut pula di belakang iring-iringan itu, sehingga semakin lama menjadi semakin panjang. Perempuan-perempuan tua, gadis-gadis, anak-anak dan laki-laki tua, hampir semua penghuni yang tinggal mengikuti iringan itu sepanjang jalan padukuhan mereka. Tetapi Ken Dedes masih belum melihat seorang anak muda pun. Ia belum melihat Ki Buyut Panawijen, belum melihat laki-laki yang pernah dikenalnya selain yang sudah terlampau tua dan sudah dipenuhi oleh uban di atas kepalanya. Witantra yang kini berjalan di samping Siddhartha pun melihat keganjilan itu. Tetapi disimpannya pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan yang mengetuk hati Ken Dedes itu di dalam hatinya. Sekali-sekali ia berpaling memandangi wajah Siddhartha. Tetapi perwira itu agaknya tidak sempat memperhatikan para penyambutnya. Matahari semakin tinggi mendaki langit, maka iring-iringan itu pun menjadi semakin dalam memasuki padukuhan Panawijen. Iring-iringan itu langsung menuju ke padepokan di ujung padukuhan itu, Padepokan Empu Purwa. Ketika orang-orang Panawijen mengetahui arah dari iring-iringan itu, segera mereka berbisik di antara sesama. Seorang perempuan yang kurus berdesis, "Apakah gadis itu akan pulang kembali?" Perempuan yang berjalan di sisinya menyahut, "Mungkin gadis itu belum tahu bahwa ayahnya telah pergi meninggalkan padukuhannya karena hatinya yang sedih kehilangan gadis satu-satunya." Keduanya terdiam, namun mereka menjadi iba di dalam hati. Ken Dedes sendiri merasa bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi di padukuhannya. Tanah yang kering, anak-anak muda yang seakan-akan lenyap dari padukuhannya adalah pertanda yang pertama-tama dapat dilihatnya. Untuk menghibur diri sendiri, ia berkata di dalam hatinya, "Mungkin anak-anak muda Panawijen yang bukan anak-anak muda yang cukup berani. Mungkin mereka menjadi ketakutan melihat iring-iringan ini sehingga mereka bersembunyi. Nanti apabila mereka menyadari bahwa kami tidak akan berbuat sesuatu, mereka pasti akan datang kembali. Tetapi Kakang Mahesa Agni pasti berpendirian lain. Kakang Mahesa Agni adalah bukan seorang penakut, sehingga ia pasti tidak akan turut bersembunyi dengan anak-anak muda yang lain." Karena pikiran itulah, maka Ken Dedes berjalan terus menuju ke padepokannya. Ketika iringan itu membelok pada tikungan terakhir, hati Ken Dedes berdesir keras. Di kejauhan, ia melihat ujung lorong yang dilalui itu. Di sisi lorong itulah terletak padepokannya, Padepokan Empu Purwa.
Dengan gelora yang semakin cepat di dalam dada gadis itu, maka iring-iringan itu menjadi semakin dekat dengan regol halaman Padepokan Empu Purwa. Yang mula-mula sampai di regol itu adalah Siddhartha dan Witantra. Sejenak mereka berdiri tegak sambil memandangi halaman Padepokan itu. Siddhartha belum pernah melihatnya, karena itu ia tidak melihat perubahan yang terjadi. Meskipun demikian, ia berkata di dalam hatinya, "Padepokan ini agaknya kurang terpelihara. Taman-tamannya menjadi layu dan rerumputannya menjadi kering." Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun tentang tanggapannya itu. Berbeda dengan Witantra, ia pernah melihat halaman yang dahulu sejuk segar, halaman yang diwarnai oleh kehijauan dedaunan dan bunga yang beraneka warna. Kini yang dilihatnya adalah daun-daun kering, rumput-rumput kering dan bunga-bunga yang layu. Kuning gersang dilumuri oleh debu yang putih. Meskipun Witantra seorang prajurit yang hampir tidak sempat menikmati warna-warna tetumbuhan, namun hatinya serasa dilanda oleh suatu perasaan yang aneh. Halaman ini sekarang seperti padang rumput yang kering. Sementara itu Tandu Ken Dedes berjalan semakin maju. Di mukanya berjalan Mahendra dan kemudian Kebu Ijo dengan beberapa orang prajurit. Mereka pun kemudian berhenti pula di belakang Witantra dan Siddhartha. Para prajurit itu pun kemudian menyibak, memberi jalan kepada para pengusung Tandu untuk maju mendekati regol halaman itu. Demikian Tandu itu sampai di depan regol, terdengarlah Ken Dedes memekik kecil. Tanpa sesadarnya kedua belah tangannya menutupi mulutnya. Matanya tiba-tiba terbeliak dan jantungnya memukul terlampau keras. Apa yang dilihatnya tentang halaman rumahnya itu benar-benar telah menghentak dadanya sehingga serasa akan pecah. Sejenak para pengusung Tandu itu tertegun. Mereka mendengar Ken Dedes memekik kecil, sehingga mereka tidak segera melangkahkan kaki-kaki mereka memasuki halaman. Dalam pada itu dari sisi pendopo rumah di Padepokan itu muncullah beberapa emban. Emban yang telah dikenal oleh Ken Dedes. Emban kawannya bermain sejak kanak-kanak. Betapa hatinya tergetar ketika ia melihat emban-emban itu berdiri tegak dengan wajah yang pucat. Bukan saja pucat karena ketakutan melihat iring-iringan prajurit itu, namun wajah itu memang pucat dan sayu. Tubuh-tubuh mereka tiba-tiba telah menjadi semakin kurus, sekurus tanaman di halaman Padepokan itu. Sesaat Ken Dedes terpaku diam. Bagaimana mungkin semuanya segera berubah dalam waktu yang tidak terlampau lama? Bagaimana mungkin emban-emban itu menjadi cepat bertambah kurus dan sayu? Wajah-wajah yang dahulu memancar gembira, kini menjadi seolah-olah pelita yang kehabisan minyak. Wajah emban-emban itu demikian suramnya sehingga hampir-hampir Ken Dedes tidak percaya bahwa emban itulah yang dahulu pernah dikenalnya. Setelah melihat keadaan padepokannya, Ken Dedes benar-benar tidak lagi dapat menguasai dirinya. Ia tidak lagi teringat akan kedudukannya. Ia tidak peduli apakah yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan sebagai seorang bakal permaisuri. Dengan serta-merta ia berteriak, "Aku akan turun! Aku akan turun!"
Para pengusungnya terkejut mendengar teriakan itu. Mereka menjadi ketakutan dan dengan tergesa-gesa mereka meletakkan tandu. Ken Dedes pun segera meloncat turun dari tandu itu. Sesaat ia memandangi para emban yang berdiri di sisi pendopo, tampaklah betapa wajah para emban itu menjadi tegang. Hampir tidak percaya mereka melihat bahwa yang turun dari tandu itu dalam pakaian yang cerah adalah Ken Dedes. Ken Dedes yang tidak dapat lagi menahan diri segera berlari-lari mendapatkan emban-emban itu. Seorang emban yang sebaya benar dengan Ken Dedes yang hampir setiap hari bermain bersama, berkumpul dalam setiap saat, mengerjakan pekerjaan mereka bersama, ternyata menjadi sangat terharu. Seperti Ken Dedes, ia pun tidak dapat mengendalikan dirinya. Sambil berlari pula ia menyongsong gadis yang pernah dianggapnya hilang itu. Sejenak kemudian, keduanya saling berpelukan dan bertangisan. Para emban yang lain pun segera berkumpul mengelilingi kedua gadis itu. Witantra, Siddhartha, Mahindra dan para prajurit yang lain melihat pertemuan itu dengan hati yang tersentuh-sentuh pula. Tetapi mereka kini berdiri saja mematung, menunggu perintah apa yang harus mereka lakukan. Tetapi rupanya Ken Dedes yang sedang meluapkan rasa rindunya kepada orang-orang yang pernah dikenalnya baik-baik dan seolah-olah tidak akan bertemu lagi itu, tidak lagi mempedulikan para pengiringnya. Dengan air mata yang satu-satu menetes, maka gadis itu kemudian berjalan diiringkan oleh beberapa orang emban memasuki pendopo rumahnya dan hilang di balik pintu di belakang pendopo. Witantra menggigit bibirnya ketika berpaling ke arah Siddhartha. Perwira itu mengangkat bahunya. "Kita tidak mendapat perintah apapun," desis Witantra. Siddhartha mengangguk. Kemudian Witantra harus mengambil sikap sendiri untuk melindungi keamanan bakal permaisuri. Maka katanya kepada Siddhartha, "Kau di sini bersama para prajurit. Aku akan berada di halaman belakang supaya tidak seorang pun yang tidak kita kehendaki memasuki halaman ini dari belakang." "Apakah ada regol butulan di halaman belakang?" bertanya Siddhartha. Witantra tersenyum. Jawabnya, "Aku belum pernah melihat halaman belakang, tetapi adalah berbahaya sekali kalau kita tidak sempat mengawasinya. Seandainya tidak ada regol butulan sekalipun, agaknya untuk meloncati dinding batu setinggi ini tidak terlampau sulit. Mungkin seseorang atau beberapa orang akan dapat memasuki tempat ini lewat belakang, Kakang. Tetapi, apakah mereka akan dapat membawa Tuan Putri meloncat dinding ini?" "Adi Siddhartha," sahut Witantra. "Seseorang yang menjadi kecewa, bahkan merasa bahwa usahanya telah gagal, akan dapat berbuat hal-hal di luar dugaan. Orang yang demikian akan dapat menjadi berputus asa dan berpendirian. Lebih baik dihancurkan sama sekali daripada tidak berhasil memiliki." "Hanya orang yang berputus asa yang berbuat demikian." Ternyata Kuda Sempana dan Empu Sodo pun telah menjadi putus asa. Apa yang dilakukan sekarang sebenarnya adalah luapan dendam yang tak dapat diendapkan. Aku sangka Kuda Sempana sudah tidak lagi mengharap akan memiliki Ken Dedes seperti impiannya masa-masa lampau. Apa yang dilakukan sekarang adalah pancaran dari hati yang gelap. Siddhartha menganggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Witantra, bukan saja dalam persoalan ini, persoalan seorang gadis, namun dalam persoalan-persoalan yang akan terjadi pula, perbuatan serupa, keinginan yang gagal, memang dapat menimbulkan perbuatan yang tidak terduga-duga.
Kisah-kisah Kidung dan Kakawin-kakawin mengatakan betapa kadang-kadang orang mengorbankan dirinya, keluarganya, dan bahkan negerinya untuk mendapatkan suatu cita-cita. Kalau cita-cita itu menjadi kabur, maka yang tinggal hanyalah bentuk keputusasaan. Demikian pula lah yang terjadi dalam pemerintahan. Seorang gadis akan sama bentuknya dengan sebuah pusaka dan jabatan. Seorang yang gagal mendapatkan gadis idaman atau sebuah pusaka keramat atau sebuah keinginan untuk memangku jabatan agung, maka akibatnya dapat mengerikan sekali. Kegagalan itu akan dikorbankan tanpa kesadaran, bahkan kadang-kadang timbullah malapetaka apabila kegagalan itu dibakar oleh pandangan yang mengerikan, yang bertekad untuk hancur bersama, gagal bersama. Karena pendirian yang demikian itu akan menjadi membakar perahu yang sedang berlayar di tengah lautan, hanya karena orang itu tidak tahan melihat orang lain menjadi nahkoda, bukan dirinya sendiri. Betapa indahnya sebuah cita-cita, namun apabila dilandasi oleh hati yang hitam, maka pikiran yang kelam dan cara-cara yang sesat akan lenyaplah keindahan yang hakiki, dan manusia akan menjadi korban dari ketamakan mereka sendiri. Manusia akan menggali liang di mana ia sendiri akan terperosok ke dalamnya. Hanya mereka yang menyadari dirinya, menyadari kemanusiaannya, yang lahir dari sebuah kekuasaan yang maha kuasa, akan dapat membuat neraca yang seimbang dari sebuah usaha, perjuangan, dan cita-cita, lahiriahnya dengan kewajiban yang membebaninya akibat dari adanya atas kuasa dari yang maha kuasa itu, sehingga akan terpenuhilah kebaktian yang utuh kepada yang maha agung dan pengabdian yang tulus kepada kemanusiaannya sebagai suatu sikap ruhaniah dan badaniah. Tetapi ternyata bahwa kuda sempana telah menjadi burung, menjadi kehilangan keseimbangan, sehingga apa yang akan dilakukan mungkin sekali di luar perhitungan. Karena itu, maka Witantra tidak dapat membiarkan halaman belakang tanpa pengawasan. Bersama saudara seperguruannya dan 2 orang prajurit, ia pergi ke halaman belakang dan duduk di bawah sebatang pohon kemuning. Namun alangkah memelasnya, pohon yang rindang itu selalu meruntuhkan daun-daunnya yang telah menjadi kekuning-kuningan. Apabila hujan tidak segera turun, maka padukuhan Panawijen pasti akan dilanda kekeringan yang dahsyat. Apakah sebabnya? Pikir Witantra, tetapi ia tidak bertanya kepada siapapun. Mahendra dan Kebu Ijo pun kemudian duduk beristirahat di bawah rimbunnya dedaunan pula. Di sudut lain, tampak kedua prajurit Tumapel duduk pula bersandar dinding halaman. Udara di padepokan itu terasa panas sekali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.